Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sholatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang berbahagia, mari kita melakukan renungan kita di bulan Ramadan tahun ini. Saat ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mari kita jadikan Ramadan tahun ini benar-benar menjadi al-madrasah al-mutamayyizah, yaitu menjadi momentum waktu yang pas untuk melakukan pencerahan diri. Ada 3 pencerahan yang bisa kita lakukan pada diri kita masing-masing. Yang pertama yaitu melakukan at-tanwirul qulub, yaitu pencerahan hati, pencerahan kolbu, pencerahan jiwa kita. Bagaimana cara kita melakukan tanwirul qulub? Ada paling tidak 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu melakukan tazkiyatun nafs, yaitu pembersihan hati, pembersihan jiwa kita dari berbagai macam perasaan buruk, misalkan sikap takabur, sikap sombong, sikap iri hati dengki, sikap dendam, sikap fitnah, sakit hati, buruk sangka, dan sebagainya. Dan menggantikannya dengan sikap-sikap ketawaduan, sikap husnudon, sikap kedermawanan, sikap keramahan. Sehingga dengan cara seperti itu, dengan cara tazkiyatun nafs tersebut, hati kita betul-betul bersih dari berbagai macam sifat-sifat sikap-sikap keburukan. Kemudian yang kedua, tazkiyatun nafs bisa kita lakukan dengan cara melakukan dzikrullah, itu banyak-banyak berzikir kepada Allah dengan cara membaca kalimat-kalimat thayyibah, dengan cara membaca Al-Quran, dengan cara melaksanakan ibadah sholat. Dengan kita selalu berzikir kepada Allah, maka hati kita akan menjadi tenang dan tentram. Yang ketiga yaitu dengan cara taqarrubu ilallah, melakukan proses pendekatan diri kepada Allah, agar hidup kita ini selalu merasa dekat dengan Allah, selalu merasa mesra dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, kita mesra dengan Allah, maka Allah akan menyayangi kita. Dan itu bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Mana bulan Ramadan kita banyak melakukan upaya-upaya membangun kedekatan dan kemesraan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, hati yang tercerahkan akan menjadi jernih sehingga dapat menghindarkan diri kita dari hal-hal yang sia-sia dan dosa, termasuk menghindarkan diri kita dari wacana-wacana yang mengarah pada olok-olokan yang nirproduktif, pada ejekan-ejekan, bulian-bulian yang tidak produktif. Misalnya narasi-narasi yang tidak sehat, narasi-narasi yang kurang mendatangkan manfaat. Di media sosial terkadang banyak sekali kita jumpai narasi-narasi yang tidak produktif seperti itu. Maka hendaknya itu bisa kita hindarkan dalam diri kita. Bagi warga persyarikatan harus berhati-hati karena pemahaman yang seperti itu, wacana-wacana yang mengarah pada
olok-olokan, itu menunjukkan bahwa masih ada di antara warga persyarikatan yang merawat, memelihara sifat kesombongan, ketakaburan dalam hidup, termasuk dalam hal beribadah, dalam hal beragama. Masih ada sikap-sikap tazaku, sikap-sikap yang merasa diri paling suci, paling bersih. Nah, ini tentu harus kita hindarkan. Kemudian yang kedua yaitu at-tanwirul afkar, melakukan pencerahan pemikiran, melakukan pencerahan akal budi. Bagaimana cara kita melakukan pencerahan pemikiran akal budi kita? Yang pertama bisa kita lakukan dengan mentadarusi Al-Quran. Bapak, ibu-ibu, saudara yang berbahagia, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dengan menggunakan bahasa Arab. Kita bukan orang Arab, sehingga kalau kita hanya membaca yang berbahasa Arab saja, maka kita akan paham isinya Al-Quran. Kecuali bagi kita yang mendalami bahasa Arab. Tapi mayoritas masyarakat kita itu kan tidak mendalami bahasa Arab. Sehingga ketika membaca Al-Quran hanya sebatas pada melafalkan huruf-huruf Arabnya saja, maka dia tidak akan mengerti apa isi Al-Quran itu. Oleh karena itu sudah saatnya ketika kita itu membaca Al-Quran, maka sandingkan dengan terjemahannya, sehingga kita bisa mengetahui arti dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Dan tidak hanya itu, karena mentadarusi Al-Quran itu ya sampai memahami isi kandungannya. Sehingga dengan kita membaca, mentadarusi Al-Quran itu, mengkaji Al-Quran itu, kita akan tahu petunjuk-petunjuk kehidupan yang ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu turun difungsikan sebagai petunjuk kehidupan. Membaca Al-Quran, membaca huruf Arab Al-Quran itu sangat utama, tapi akan lebih utama lagi kalau ketika kita membaca Al-Quran itu juga sekaligus memahami isi kandungan maknanya. Al-Quran adalah panduan pedoman hidup kita. Di bulan Ramadan inilah kesempatan kita untuk melakukan at-tanwirul afkar dengan mentadarusi Al-Quran. Dan kita juga tambahi dengan mengkaji, membaca hadis-hadis secara sungguh-sungguh. Terlebih khusus bagi warga persyarikatan, kita mempunyai semboyan ar-ruju ilal Quran wa sunnah, kembali kepada Al-Quran dan as-sunnah. Tapi masih sangat disayangkan ya relatif sedikitnya warga persyarikatan yang mau mentadarusi Al-Quran, mau membaca isi kandungan Al-Quran, dan juga membaca hadis-hadis Rasulullah. Harusnya ini lebih ditingkatkan di bulan Ramadan, itu harusnya ada kajian khusus Al-Quran, kajian khusus hadis-hadis Rasulullah, sehingga tadarus Al-Quran, tadarus hadis itu betul-betul bisa kita laksanakan di bulan Ramadan untuk menambah wawasan keberislaman kita terhadap Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kemudian yang kedua, at-tanwirul afkar juga bisa dilakukan dengan mengkaji fikih-fikih produk Majelis Tarjih Muhammadiyah. Betapa banyak warga persyarikatan Muhammadiyah yang kurang mengetahui, bahkan kurang paham dengan fikih-fikih produk Majelis Tarjih Muhammadiyah. Tahunya kita hanya ada HPT jilid 1, padahal ada banyak produk-produk Majelis Tarjih yang bisa kita pahami, bisa kita kaji. Ini pun harusnya di bulan Ramadan diselenggarakan kajian-kajian fikih produk Majelis Tarjih bagi warga persyarikatan Muhammadiyah. Tapi kalau kita lihat di beberapa masjid Muhammadiyah, kajian-kajian ini jarang dilakukan. Oleh karena itu banyak warga Muhammadiyah yang akhirnya tidak tahu dan bahkan tidak paham fikih-fikih produk Majelis Tarjih Muhammadiyah. Nah, yang ketiga, tanwirul afkar bisa kita lakukan dengan mengenali metode istinbat hukum yang sering dipakai oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah di dalam memutuskan sebuah persoalan keagamaan.
Pendekatan yang dilakukan Majelis Tarjih kerap menggunakan pendekatan bayani, burhani, dan irfani secara integratif, termasuk dalam memutuskan fatwa-fatwa terkait dengan ibadah, baik di masa normal maupun ibadah-ibadah di masa khusus seperti masa pandemi saat ini. Memang pendekatan yang dilakukan oleh Majelis Tarjih ini belum terlalu lama diterapkan. Tapi bagi para anggota, para kader, lebih-lebih pimpinan persyarikatan, harusnya semakin akrab memahami Al-Quran, hadis Rasulullah, realitas kehidupan dengan pendekatan yang komprehensif integratif, yaitu bayani, burhani, dan irfani tersebut. Nah, itulah tanwirul afkar yang bisa kita lakukan ketika bulan Ramadan saat ini. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga yaitu at-tanwirul amal, yaitu pencerahan amal. Mencerahkan amal sosial dengan tetap produktif meskipun dalam keadaan berpuasa, meskipun dalam keadaan pandemi seperti saat ini. Ujian di dalam berislam yang paling pokok itu adalah dalam beramal soleh. Jadi seseorang itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini apabila dia banyak melakukan amal soleh yang dilandasi oleh keimanan. Sehingga ketika ada tuntutan untuk membangun, memperbaiki masjid, sekolah, ataupun juga pusat-pusat dakwah di daerah-daerah terasing, maka hati akan tergerak untuk berinfak, bersedekah. Itulah tuntutan amal soleh yang terkadang muncul dalam kehidupan kita. Nah, dalam konteks media sosial saat ini, beramal soleh tidak harus dengan menginfakkan harta, tapi juga menginfakkan ilmu yang mencerahkan, menyampaikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada masyarakat. Sehingga media-media sosial hendaknya tidak dipenuhi dengan penyebaran konten-konten yang penuh kebohongan, konten-konten yang membodohi masyarakat, yang tidak ada sumber dasarnya yang jelas. Terkadang ketika kita mendapatkan share dari manapun, ketika kita tidak tahu isinya itu seperti apa, tidak tahu sumbernya dari mana, janganlah kemudian serta-merta itu dikirim kemana-mana. Telusuri terlebih dahulu. Kalau memang ada sumbernya dan ilmu yang ada di dalamnya bermanfaat dan mencerahkan kehidupan masyarakat, silakan bisa dikirim. Tapi kalau tidak jelas, apalagi isinya penuh dengan kebohongan dan membodohi masyarakat, maka jangan kita kemudian mengirim kemana-mana. Itulah tanwirul amal. Jadi mengamalkan ilmu dan menyebarkan ilmu yang bermanfaat kepada siapapun. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, dengan kita menjadikan bulan Ramadan sebagai al-madrasah al-mutamayyizah, dan ibadah Ramadan kita, ibadah puasa kita sebagai riyadoh atau latihan untuk membentuk watak karakter diri melalui pencerahan-pencerahan tadi, mudah-mudahan betul-betul membekas dalam kehidupan kita dan membawa kemanfaatan bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Saya kira ini renungan Ramadan pada kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.